Tes tes cek sound. Oke, teman-teman, balik lagi di channel saya. Ya, kali ini di hadapan teman-teman ada tampilan dari Crypto Bubbles ya. Jadi, ini adalah tampilan dari pergerakan koin di hari ini. Ya, seperti yang teman-teman lihat sekarang di hari ini atau ya hari ini tepatnya di 20 November menjelang 21 November ini token-token sedang pada turun ya. Kita lihat ini bahkan kalau kita rata-rata token ini turun sekitar 7% ya. Nah, ini yang paling tinggi itu didominasi oleh token-token dari meme coin ya, meme token nih. Nah, seperti Popcat, Wavehead, kemudian Floki Inu, Peanut. Ini Peanut yang baru lagi ramai juga turun ya. Kemudian di sini juga ada selain token meme gitu ya. Ada juga altcoin seperti HBAR atau OM atau Mantra ya. Itu juga turun tinggi. Nah, teman-teman, jadi penurunan ini sebetulnya hal yang wajar gitu ya, teman-teman. Dan kita lihat juga ini kan mayoritas ya. Artinya mungkin ini digerakkan atau dipengaruhi gitu. Mayoritas kripto ini oleh satu atau ya bisa jadi juga beberapa faktor seperti ya jika si token ini kemarin-kemarin dia bisa naik tinggi, ya bukan menutup kemungkinan gitu ya, tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan turun dulu untuk retest. Karena kalau saya lihat misalkan seperti HBAR nih ya, HBAR ini dia turun setelah naik jauh ya. Nah, bahkan dia sempat retest dulu dan dia sudah menyentuh titik supply area ya. Jadi di supply area biasanya sudah banyak pembeli yang menunggu gitu untuk investor yang sudah dapat barang intinya yang menunggu untuk take profit. Jadi memang di supply area yang saya buat ini ya ada potensi mengalami penurunan. Meskipun saya sempat prediksi awalnya dia akan konsolidasi dulu gitu ya. Namun ternyata harga tidak tertahankan, bahkan dia menembus supportnya. Nah, si HBAR ini sendiri mungkin target terdekatnya mungkin dia akan turun sampai ke support ya. Baru di sini mungkin dia akan memantul kemudian konsolidasi atau bisa langsung naik ya. Namun yang jelas dia akan menuju ke supportnya terlebih dahulu. Ini juga diperkuat oleh indikator dari Stochastic RSI, dia menukik tajam ya. Dan kita lihat juga memang contohnya di koin-koin dari list saya, dia sudah memang turun nih, seperti Manta juga turun. Dan uniknya Manta ini turun sesuai prediksi ya. Jadi ini ada oret-oretan saya sebelumnya. Nah, Manta ini terprediksi ya, jadi dia akan turun gitu. Nah, memang si HBAR ini lumayan tidak terprediksi. Kemudian ada juga Loopring. Ya, sebetulnya mayoritas sama, dia mengalami penurunan. Nah, mungkin ini juga bisa dipengaruhi oleh Bitcoin. Namun kalau kita lihat di Bitcoin, Bitcoin malah dia melewati support ya resisten maksud saya, sorry. Nah, dia bisa berhasil melewati resisten, bahkan ini sebelumnya menjadi supply area. Harusnya dia turun, dia malah breakout di sini dan menjadi titik untuk retest. Artinya dia akan maju langsung ke 100.000 dolar ya, ke resisten terdekatnya. Nah, bahkan malahan saya mau prediksi Bitcoin akan retest dulu sebetulnya. Retestnya lebih jauh ya. Ternyata dia hanya retest dan konsolidasi sebentar gitu di sini. Oke, jadi ya bisa juga kita ambil kesimpulan sementara gitu. Bahwa kenaikan atau para investor yang sudah profit kemarin di altcoin dan meme coin, mungkin investor sekarang sedang beralih dulu ke Bitcoin ya. Jadi bisa jadi itu kenapa alasan Bitcoin masih relatif stabil
dibanding altcoin yang lainnya. Jadi kelihatan ketika Bitcoin ini retest, jadi turun sedikit, investor mungkin kaget ya, take profit dulu dari altcoin kemudian dimasukkan ke Bitcoin. Jadi Bitcoinnya naik, ya altcoinnya otomatis turun gitu. Nah ini baru kesimpulan cepat dari saya gitu ya. Ini juga tidak sepenuhnya benar karena kalau kita lihat juga di sini tidak sepenuhnya mayoritas altcoin itu turun. Ada juga yang naik, bahkan seperti Stellar Lumen ini XLM dia naik ya sekitar 20%. Ini juga sudah dibahas di video saya. Dan sesuai prediksi ketika dia membentuk bullish pennant, saya memprediksikan dia akan naik sekitar 17% atau lebih. Dan dia terjadi ya, dia di sini menyentuh. Jadi untuk teman-teman yang TP sesuai arahan atau sesuai pembahasan, mungkin teman-teman akan TP minimal 17%. Kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya gimana? Ya, teman-teman harus bisa juga apa ya? Memaklumi lah dari setiap siklus atau dari setiap kejadian itu, ketika suatu harga itu naik, pasti dia akan turun dulu untuk retest seperti Bitcoin ini nih. Jadi dia mungkin di time frame per 1 jam ini dia turun ya, terlihat turun dari kenaikan ini. Nah dia sekarang turun kan. Nah ini bisa jadi retest teman-teman untuk naik lebih tinggi. Nah itu pun berlaku teorinya untuk altcoin. Ketika turun dia akan mungkin ambil ancang-ancang untuk naik lagi. Jadi tidak usah khawatir sebetulnya. Teman-teman hanya bisa perhatikan pergerakan Bitcoin seperti apa, kemudian ya di harga altcoin saat ini lihat supportnya teman-teman. Jadi dia turun pasti akan ke support dahulu, gitu ya, support terdekat. Oke, paling gitu aja untuk pembahasan kali ini. Jadi teman-teman tetap semangat gitu ya, dan juga lakukan analisa sendiri gitu. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.